Rasulullah yang mulia kembali dihina atas nama kebebasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron membela majalah Charlie Hebdo yang menerbitkan karikatur yang menjijikkan yang isinya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam pun di seluruh dunia melakukan protes, mulai dari Lebanon, Pakistan, Bangladesh, dan belahan dunia yang lainnya. Ada seruan boikot terhadap produk-produk Prancis. Pertanyaannya, kenapa penghinaan ini kembali berulang? Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh umat? Dan bagaimana pandangan Islam untuk penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Iwana Rian Tresna yang nanti akan membahas secara mendalam dalam perspektif syariah Islam. Kita sedang menunggu juga kehadiran salah seorang narasumber tetap kita, Ustadz Ismail Susanto, ya, guru besar Khilafah Channel, ya, guru besar fokus Khilafah Channel. Kita berharap, kita mendoakan supaya bisa hadir pada malam hari ini. Ustadz Yuwana, kita tahu Rasulullah SAW yang mulia itu kembali dihina. Banyak pihak, terutama pihak Barat atau pihak yang tidak dekat dengan Islam lah, kemudian sering mempertanyakan kenapa sih umat Islam demikian marah gitu ketika Rasulnya dihina. Kenapa gitu? Itu kan pertanyaan besar. Sementara bagi mereka itu kan, kalau kita lihat film-film Ustadz Yuwana kan, itu kan biasa menghina, bahkan Tuhan mereka juga mereka hina gitu kan. Tapi kalau terkait dengan Rasulullah SAW, kenapa umat Islam tuh kok demikian marah kalau Rasulnya dihina? Silakan Ustadz Yuwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini memang menarik untuk disimak, untuk dilihat dari berbagai sisinya. Salah satunya adalah mengapa respon umat Islam itu begitu rupa ketika nabinya, Nabi Muhammad SAW dihina, kemudian timbul protes, respon yang masif di berbagai negeri. Itu sebenarnya sederhana, karena yang dihina adalah Rasulullah SAW. Yang dihina adalah baginda Muhammad SAW yang dalam keyakinan umat Islam itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan, tidak boleh dinistakan, tidak boleh dicaci maki atau digambarkan dengan gambaran-gambaran yang hina. Dan itu karena memang Allah Ta'ala sendiri yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ada satu kitab yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa SAW. Kitab ini karya dari Al-Allamah Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kitab ini menjadi sangat penting untuk dikaji oleh umat Islam, khususnya hari ini, karena selain memang memiliki kajian kedalaman dan cakupan yang sangat luas, juga kitab ini sudah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari ulama-ulama sebelumnya, bahkan juga para khalifah dari masa ke masa itu memberikan perhatian yang penting kepada kitab ini. Kitab ini sangat istimewa karena menjelaskan berkaitan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menjelaskan berkaitan dengan hak-hak umat yang harus ditunaikan, hak-hak Rasulullah maksudnya yang harus ditunaikan oleh umat. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan apa yang mustahil ada pada Rasulullah SAW, dan berikutnya adalah hukuman bagi siapa saja yang menganggap ada yang kurang pada Rasulullah atau mencaci atau menghina Rasulullah SAW. Nah, di bagian awal dalam kitab ini, yakni bagian pertama, itu menjelaskan terkait dengan keagungan Nabi SAW. Jadi pada bagian pertama ini, yakni dalam bab
fi sana'illahi ta'ala alaihi wa izharihi wa adami wa adima qudrati, ya, wa adima qadrihi ladaihi, maksudnya di sana dikatakan terkait dengan fisana illahi ta'ala alaihi, yakni terkait dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa izharihi adima qadrihi ladaihi, dan juga menunjukkan berkaitan dengan kemuliaan atau keagungan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang itu langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan terkait dengan keutamaan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali. Nah, di antara ayat-ayat tersebut adalah berkaitan dengan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya misalnya, tidak ada satu nabi pun yang dipuji begitu rupa kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam misalnya, atau dalam Quran surah Al-An'am misalnya, itu menggambarkan betapa akumulasi keagungan para nabi itu berkumpul kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan nama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Raufur Rahim. Raufun Rahimun itu adalah asma Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan waqala ba'duhum a'tahu ismaini min asma'ihi Raufun Rahimun. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Allah itu memberikan dua nama yang merupakan namanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Raufun dan Rahim, dan berbagai macam keutamaan yang lain. Misalnya ketaatan kepada Allah itu digambarkan oleh para ulama adalah ketaatan yang sangat berat sebenarnya. Namun kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa diwujudkan di antaranya dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 bahwa ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah, itu menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. May yuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang menaati Rasul maka sungguh ia menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan ayat-ayat yang lain, misalnya Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu juga menunjukkan kerahmatan Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam. Para ulama misalnya Imam Samarkandi mengatakan bahwa rahmatan lil alamin itu adalah lil insi wal jin, kepada manusia dan jin. Bahkan ada yang mengatakan para ulama yang lain bahwa yang dimaksud dengan rahmat lil alamin adalah rahmat juga kepada orang-orang mukmin, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu mendapatkan hidayah. Orang-orang munafik itu adalah bil amani minal qatli, keamanan dari pembunuhan. Sedangkan rahmatan lil kafir, kepada orang-orang kafir, adalah bitakhiril azab, dengan diakhirkannya azab. Karena umat-umat sebelumnya yang mendustakan para nabi dan rasulnya itu langsung ditunaikan langsung di dunia azabnya. Nah, inilah yang kemudian para ulama mengatakan rahmatan lil mu'minin dan juga rahmatan lil kafirin, itu maksud demikian. Jadi begitu luar biasanya pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di samping juga banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang menunjukkan berkaitan dengan perintah untuk menghukum kepada siapa saja yang menistakan syiar Islam.